Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua yang kemarin baru saja dirundung oleh informasi yang sangat-sangat memalukan mengenai hutang piutang. Sekarang dia muncul lagi bersama dengan Sentana serta Roy Suryo. Katanya sih pertemuan yang tidak disengaja. Tapi ketika Sentana nanya soal apartemen Tifa, dia malah ngalor ngidul dan tidak mengakui kalau dia punya hutang. Aduh Tifa kasihan banget Anda ini. Selain itu teman-teman, Tifa juga ternyata semalam tampil di salah satu acara TV dan bertemu dengan Prof Firmanto, kuasa hukum dari Pak Jokowi. Tifa sepertinya memang tidak bisa ngapa-ngapain karena Prof Firmanto langsung membungkam omon-omon Tifa dengan mengucapkan, ya keilmuan dia ini mirip-mirip paranormal. Nah, terakhir teman-teman, ternyata banyak yang kepanasan dengan safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin di Lampung. Salah satunya adalah Ketua DPR RI, yakni Puan Maharani. Kira-kira komentarnya seperti apa ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan kemana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian ya tetap adem aja, itu aja. Emang ada yang nggak adem, Bu? Hah? Emang ada yang nggak adem? Kok Ibu ngomongnya agak-agak gugup gitu ya kan? Apa ini? Kenapa ini? Kok Ibu mengomentari safari politik Pak Jokowi itu dengan gaya bicara yang tidak siap, gugup, ketakutan? Kenapa ini? Apakah Anda takut dengan safari politik Pak Jokowi? Dan apa hubungannya dengan kondisi global yang tidak menentu? Apa hubungannya? Emang Pak Jokowi bikin gaduh? Kan enggak. Beliau hanya menghadiri undangan dari partai PSI dan bertegur sapa dengan masyarakat. Kalau Ibu bilang kondisi global tidak menentu, ya seharusnya pemerintah memang turun ke bawah, memastikan agar masyarakat tetap tenang, tidak was-was, tidak khawatir. Ibu jangan hanya duduk di kursi nyaman Senayan, jangan hanya duduk di ruang ber-AC, jangan. Ibu harus turun ke masyarakat, memastikan kondisi masyarakat baik-baik saja. Itu yang harus Ibu lakukan selaku Ketua DPR. Tapi kok hal itu bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Kenapa ini? Aduh Ibu. Yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal. Saya lihat gerakan-gerakan ininya segala macam, analisa saya, kewenangan saya karena itu adalah pemahaman saya bilang itu palsu. Jangan merendahkan keilmuan seseorang dengan kata-kata seperti itu. Nggak pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Prof. Karena dipertanyakan Anda tidak tahu ilmu saya, Anda mengatakan saya seperti paranormal, itu nggak pantas. Mengenai ijazah, sebenarnya itu hak privasi pribadi, bukan hak publik ya. Itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi sangat pribadi. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik, harus diketahui oleh semua. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden, ya tunjukkan deh selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi, ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara. Tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat. Katanya hanya dalam beberapa saat. Itu pun saya mau pertanyakan apa kepentingannya. Itu loh, legal standingnya di mana. Nah, kemudian tadi saya menggelitik 99,95%
Itu saya kira ijazah asli, ijazahnya Jokowi itu, Pak Jokowi itu palsu. Nggak taunya maksudnya tadi yang beredar ya palsu. Tifa, Tadi kan ada Ibu Tifa yang mengatakan 99,95%. yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru? 99,9% itu bukan otoritas saya untuk menjawab, Prof. Izin ya. Karena bukan saya menyatakan. Lah? Jadi lebih tepat nanti Pak Roy yang bisa menjawab. Enggak, jadi ijazah asli Pak Jokowi itu masih dicurigai lah. Kan itu sekarang ini. Loh, begini, kita itu intelektual publik ya, intelektual publik. Itu kan punya Oh sebuah ya, Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. yang mana? Ada terucap Iya, dari saya kata-kata bilang itu. Berarti begini. Presiden Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Prof, jangan potong. Tadi saya bilang, kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap polemik yang sudah berjalan selama 11 tahun ini, maka bisa jadi suatu ketika nanti Presiden ke-21 atau Presiden ke-100 itu bisa melakukan pemalsuan ijazah. Kan saya katakan seperti itu, Pak. Ini premis, Prof. Jadi bukan saya menuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan menuduh dirinya sendiri. Ya, supaya jelas ya. Supaya jelas. Prof Firmanto, boleh masuk sekaligus tadi pertanyaan dari Bang Aristo. Menarik nih pertanyaan. Saya mundur dulu. Jadi ijazah Pak Jokowi itu palsu nggak? Jangan sepotong-sepotong. Ini akan agak berselancar nih. Kan sebenarnya gampang. Udah takut. Ya, bisa jadi ijazah Pak Jokowi asli karena UGM sudah mengatakan asli, atau totali aja bilang saya dengan keahlian saya yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal, saya lihat gerakan-gerakan ininya segala macam, analisa saya, kewenangan saya karena itu adalah pemahaman saya bilang itu palsu. Jangan merendahkan keilmuan Bukan. seseorang dengan kata-kata seperti itu. Nggak Enggak. pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Tidak, Prof. karena dipertanyakan Anda tadi. tidak tahu ilmu saya, Anda mengatakan saya seperti paranormal, itu nggak pantas. Karena tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan kita Pak Aristo. Jangan menggunakan statement yang tidak pantas, Prof. Meniadakan fakta Berhutang. yang sudah senyatanya disampaikan oleh otoritas, oleh negara, oleh berbagai pihak, itu asli. Kemudian tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan atau diadukan mereka dikatakan dihentikan karena tidak beralasan atau tidak cukup bukti. Kan gitu nih. Jadi kalau saya nggak bisa bertanya, ya sudah, mohon maaf, saya hargai Ibu, silakan. Tapi yang ditanya sama Bapak tadi ini, jadi yang mana yang palsu? Apakah spesimen-spesimen yang beredar di mana-mana? Gitu kan Pak, pertanyaan Bapak kan? Atau memang Ibu mengatakan ijazah Pak Jokowi dengan pemahaman saya itu palsu? Itu tadi Ini versi kita penelitian dari pakar telematika Pak Suryo. Masuk dalam Sepertinya kemarin banyak orang yang membuat isu-isu, ya kan, yang ramai di media nasional juga. Silakan Ibu aja yang klarifikasi Isu-isu apa tuh? bagaimana isu itu sebenarnya tentang apartemen dan lain-lain. nggak perlu ditanggapi. Jadi Iya, itu saya, isu, iya, ya, itu isu murahan yang bermaksud untuk melemahkan mental kami berdua. Jadi kan waktu tanggal 19 Juni 2026, di mana kita tahu Mas Roy mengalami perlakuan semacam G30 SPKI. ya. Nah, ternyata giliran saya benar-benar di tanggal 29 Juni 2026, di mana tiba-tiba kediaman saya digeruduk. Padahal itu nggak boleh, restrik. Kok bisa mereka bisa naik sampai ke lantai 26? Ya. Padahal nggak bisa seperti itu kan. Jadi inilah cara-cara mereka untuk merepresi mental kami yang sangat jahat. Dan itu nggak perlu ditanggapi. Satu lagi yang nggak boleh tanggapi, itu aja sudah sangat recehan. Yang sangat recehan itu si Oiwobo itu yang malah nganterkan bekas ya, bekal itu bekas ya, bukan mantan. Bekas sopir saya, dan dia sudah bikin pengakuan sendiri di video sebelumnya. Kalau dia senengannya hobinya buka kulkas kemudian nyuri telur. Masih ada video itu ya. Terus upayanya Dokter Tifa apa? Ketika ini terus terang banyak yang banyak yang kemudian bilang ke kita ya, Mike ya, dan juga Pak Janes, gimana cara kita nyumbang ke Dokter Tifa? Boleh nggak? Boleh nggak? Nyumbang. Boleh sekali. Boleh sekali nyumbang.
Ini nyumbang buat bayar hutang atau apa ini, ha? Nyumbang buat apa ini, Tifa? Buat apa coba? Aduh, Tifa. Dia tidak mengakui kalau apartemennya disita loh. Dia tidak mengakui, padahal kalau nggak salah kemarin anaknya tanda tangan. Anaknya ada di lokasi ketika apartemennya disita. Hutang, bayar tuh hutang. Jangan ngeles-ngeles saja kau. Katanya sepertiga 30S. Bukan sepertiga 30S. Seperti orang yang berhutang tapi nggak mau bayar. Aduh, udahlah. Jangan ngeles mulu, Tifa. Kau ini raja ngeles rupanya. Sama aja kayak samping kau tuh si kunyuk tuh Roy Suryo. Aduh, ayolah, bayar hutang, jangan kabur. Kemarin kan orangnya sama kuasa hukumnya udah angkat bicara tuh. Katanya 200 berapa ya? 200 gram emas apa berapa gitu. Bayar hutang. Kok nggak dibayar ya kan? Bayar dong. Masih kabur, Tifa. Katanya bukan paling sih, katanya sangat islami ya kan, menjunjung tinggi hukum-hukum Islam ya kan. Coba bayar hutang. Tapi jamnya boleh, jangan kayak yang sono loh. Kalau jangan boleh dong. Boleh dong. Gitu. Silakan. Udah mulai stres. Ya, jadi saya tadi juga barusan kan podcast dengan teman-teman media. Saya katakan bahwa selama ini tuh saya berjuang di lapangan, di grassroots ya, dengan aktivitas sosial saya, kesehatan dan sebagainya itu menggunakan buku saya. Jadi selama ini yang jadi bohir saya itu buku saya. Ya, supaya kita bisa berjuang, napas kita panjang, kan harus ada suatu sumber dana. Ini ilmiah nih. Ya, suatu sumber dana yang kita ini. Banyak kan yang dulu bisa aktivis, pada bikin kaos buat dijual gitu. Kalau saya, oke juga itu. Kalau saya dari dulu tuh buku. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan keadilan kebenaran, ayo donasi buku. Ya. Dengan donasi buku. kami. Iya. Bentar. Sebelum kita ke Polda Metro Jaya yang menolak semua permohonan pra peradilan Roy Suryo, coba kalian komen di bawah, siapa yang mau beli buku Tifa? Emang kalian mau membantu Tifa bayar hutang? Aduh, katanya cuma isu-isu murahan ya kan. Isu murahan apa, Tifa? Orangnya udah datang loh ke apartemenmu tuh, bawa pengacara sama pengadilan. Waduh, gimana, Tifa? Mohon putusan yang seadil-adilnya adalah sah menurut hukum. Mengatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima atau needs on van clis penolak. Subsidiar 1. Menolak seluruh permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan termohon berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49/pen.p.izin.geledah 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025 dan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dan garing rumah titik tap garing 373 garing Romawi 6 garing res titik 1.24 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan tindakan penangkapan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPK garing 703 garing Romawi 6 res titik 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan tindakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPH garing 458 garing Romawi 6 res titik 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon dalam perkara akuo telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kewajiban penyidik sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf J, pasal 8 ayat 3 huruf B, pasal 18, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap berlaku
sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara aku. 6. Membebankan pihak perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila yang mulia hakim tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain. Bu Tifa, Dengan mekanisme digital Bu Tifa, maksudnya pakai Zoom. Bu Tifa, cukuplah. Karena kenapa? Anda sudah dinyatakan oleh jaksa bersalah, makanya dilimpah. Tinggal jaksa akan memperkuat dalilnya menyampaikan. Ya, saya menyampaikan Ini itu apa fakta. ini loh. menuduh, Bukan, ini tidak. mengintimidasi dia Tidak. ceritanya, mengintimidasi. Cukuplah Anda menuding-nuding. Maka Siapa pernah saya menuding-nuding? Nggak pernah. dikatakan, Itu Bapak menuding enggak, itu. apa enggak gitu loh. Saya begini loh Pak, saya begini loh Pak. Udahlah, mungkin Ibu Tifa Menuding itu pakai pinter. Udahlah, Ibu mau menyampaikan gue pinter. Kita tidak Silakan. persoalkan mengenai Gitu. gestur, tapi kita argumennya tetap argumen hukum. Iya Saya dong. boleh ke kuasa hukumnya Dr. Tifa, Silakan. Pak Aziz Yanuar. Bu Tifa, cukuplah. Anda sudah dinyatakan oleh jaksa bersalah, makanya dilimpah. Mau menyampaikan gue pinter. Kita tidak Silakan. persoalkan mengenai Keberanian Pak Joko Widodo untuk hadir pada sidang. Pertanyaannya Dipertahankan itu nanti di sidang. Pertanyaannya Saya apakah dengan gembira nanti saya akan melihat Iya. bagaimana nanti para pengacara maupun Pak Jokowi sendiri kan dia harus hadir. Iya. Beliau harus hadir. Pasti. Nggak boleh nggak hadir Iya. pada saat sidang. Iya. Kita akan buktikan sama-sama. Kita akan tunggu keberanian Pak Joko Widodo untuk hadir pada sidang. Karena memang keinginan mereka hanya itu. Dia ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan bicara ijazah asli atau palsu. Tadi disebutin. Saya nggak Jangan persoalkan. cuma berani Saya nggak persoalkan, dia bilang. mentersangkakan memidanakan rakyat dengan hukuman pasal 8 tahun 12 tahun tanpa berani untuk hadir pada sidang. Itu- Kita tuntut. Itu konsekuensi. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi. Nggak tepat. tapi dipastikan hadir Pak Jokowi. Kan ya? kita sudah bilang ada mekanisme. Kita sudah bilang sebelum kita laporkan. Kalau mau lihat datang. Ini Jadi kan saya mau tanya sedang Pak Firmanto menuding-nuding, ini kan? sebagai pengacaranya. Kan seperti Pak itu. Firmanto, Pak Jokowi mau datang nggak? Dia delik Pak- aduan loh. Saya bilang Pak Jokowi datang Benar. dengan mekanisme Benar nih, persidangan. benar Iya, nih. loh. Benar, jangan. Bu Tifa. Termasuk detil-detil yang menodai tata adat itu, yaitu menginjak kepala kerbau. Dengan kata lain, menurut Mas, itu atas inisiatif Jokowi Udah menginjak kepala pastilah. kerbau. Oke. Nggak mungkin kalau orang lokal ada gestur apa coba menginjak. Biasanya yang saya tahu, yang saya pelajari, referensi yang saya dapat, memang ada penyembelihan kerbau, adat kedaton itu ya. Itu memang ada mungkin anugerah itu memotong kerbau atau kambing. Tapi biasanya ya udah dimakan bareng-bareng, kemudian kepala kambingnya ditaruh di mana gitu, bukan diinjak. Tidak ada presidennya, itu baru pertama kali. Nah, Baru pertama kali katanya. Aduh. Pengamat abal-abal. Aduh, kau tuh ahli apa sih? Kalau kau bukan ahli budaya, jangan berkomentar mengenai budaya orang. Aduh, ini sekali benci sama Pak Jokowi, semua dibenci loh, semua dikomentari negatif loh. Padahal prosesi adatnya memang begitu. Nah tuh, lihat tuh. Memang prosesi adatnya seperti itu, injak kepala kerbau. Kok dibilang kesombongan? Aduh, kocak. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Memang aduh, pengamat-pengamat ini makin kocak ya, makin kocak. Pak Jokowi injak kepala kerbau dibilang sombong. Padahal itu sudah masuk dalam prosesi adat dari Lampung. Dan tadi ada contoh-contohnya ya kan, sudah diperlihatkan contohnya. Kau nggak bisa buka mata. Ini Bon Jovi kan, kalau nggak salah pemburu pemburu ijazah Jokowi, apakah Bon Jovi apa gitu. Pokoknya dia di pemburu ijazah Jokowi juga nih. Kalau kau benci sama seseorang, jangan kebencian itu kau dapuk ke semua aktivitas Pak Jokowi. Jangan. Kalau kau mencurigai ijazah Pak Jokowi, ya udah kau komentari ijazahnya aja. Jangan komentari hal-hal lain yang mana kau tidak ada ilmu di situ. Jangan, bahaya. Nanti kau diketawain masyarakat, bahaya diketawain. Kau tuh nggak ngerti apa-apa soal budaya dan adat, terus dibilang menurut referensi yang saya dapatkan. Aduh, kunyuk. Aduh, inilah keledung ya. Udahlah, cerdas dikit napa? Gelar kau itu mentereng, gelar kau itu luar biasa tingginya. Kok berkomentar kayak anak kecil? Aduh, kasihan sekali antum-antum ini. Hei, kok kasihan Anda ini? Kok makin hari Anda ini makin seperti orang yang tidak berilmu gitu.
Aduh, datang lagi si Tipa. Emang ya orang-orang ini tidak pernah mau mengakui kesalahannya, tidak pernah mau mengakui apa yang dia perbuat, tidak pernah mau mengakui hutang-hutangnya. Dan tadi Prof Firmanto sampai mengatakan ilmu Anda ini sudah mirip-mirip seperti paranormal. Jadi ingat spiritual it ya, coba kalian sambung. Spiritual apa teman-teman? Aduh, beyond thinking. Ya Allah, emang orang-orang ini apa ya? Jadi hiburan aja gitu orang-orang ini sekarang loh. Apa ya? Apa yang diucapkan itu selama ini memang tidak ada yang terbukti. Memang konyol semua ucapannya. Congornya itu emang gak tertib. Tadi dia tanya mantan hakim kan nggak berani dia menjawab. Itu hanya premis, Prof. Saya tidak menuduh Pak Joko yang menuduh dirinya sendiri. Konyol. Aduh, udahlah teman-teman, sakit perutku belum sarapan lagi kan. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.